Oke semuanya, selamat datang di sesi ulasan materi kita. Siapin catatan kalian ya, karena hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu topik yang sering banget bikin pusing. Tapi sebenarnya ini game changer banget di akuntansi manajerial, Activity Based Costing atau ABC. Saya jamin, kelar sesi ini, kalian gak cuma siap tempur buat ujian, tapi bener-bener paham gimana perusahaan modern ngambil keputusan finansial yang krusial. Nah, buat peta jalan kita hari ini, kita bakal mulai dari review sistem biaya tradisional, terus ngebahas pergeseran manufaktur modern, masuk ke 4 langkah krusial ABC, latihan bareng pakai kasus Atlas Company, dan ditutup dengan evaluasi kelebihan serta kekurangannya. Langsung aja yuk! Oke, kita masuk ke bagian pertama, nge-review ulang sistem biaya tradisional. Di dunia akuntansi tradisional, kalian pasti udah hafal, ada 2 pemain utama nih. Di satu sisi, ada job order costing. Ini tuh dipakai buat pesanan yang benar-benar spesifik, unik, dan beda satu sama lain. Di sisi sebaliknya ada proses costing, di mana biaya itu diakumulasikan selama satu periode buat produk-produk identik yang dibikin massal dan terus-menerus. Biar makin kebayang, coba bayangin sebuah studio film yang lagi bikin 2 proyek beda. Satu film animasi dan satu lagi film aksi thriller. Jelas banget kan ini 2 pesanan yang super beda? Yang animasi butuh banyak programmer komputer dan pengisi suara. Nah yang thriller butuh stuntman, aktor fisik, plus asuransi yang pastinya mahal banget. Karena karakteristiknya beda drastis, biayanya harus banget kita lacak secara terpisah buat masing-masing proyek. Beda ceritanya sama proses costing. Misalnya di pabrik keripik kentang skala besar. Nggak mungkin kan mereka ngelacak biaya buat setiap satu keping keripik kentang? Wah, bisa gila kita nyatetnya. Mereka ini kan bikin produk identik tanpa henti. Jadi biayanya diakumulasi dari waktu ke waktu, ngelematin departemen yang beda-beda secara berurutan. Mulai dari panen, pencucian, pengirisan, penggorengan, sampai akhirnya ke pengemasan. Terus, apa yang bikin sistem tadi mulai goyah? Nah, ini masuk ke bagian kedua kita. Pergeseran manufaktur modern. Dunia manufaktur sekarang udah berubah drastis teman-teman. Dulu semua dikerjain pakai tangan, makanya biaya tenaga kerja langsung itu jadi raja, alias mendominasi total biaya. Tapi sekarang, otomatisasi di mana-mana. Penggunaan tenaga kerja langsung turun drastis sekarang digantiin sama robot dan mesin canggih. Nah, efek dominonya, biaya overhead kayak penyusutan mesin, listrik, dan perawatan itu melonjak gila-gilaan. Sistem tradisional yang masih ngandelin tenaga kerja manusia buat ngebagi overhead, tiba-tiba jadi nggak seimbang dan nggak akurat lagi di lingkungan produksi yang sekompleks sekarang. Intinya sih begini, bahaya banget loh kalau kita masih maksa ngebagi seluruh overhead pabrik cuma pakai satu tarif tunggal, misalnya dari jam kerja orang. Kenapa? Ya karena udah nggak ada korelasinya lagi. Biaya overhead yang gede itu datangnya dari mesin otomatis yang mahal, bukan dari bapak ibu yang merakit manual di pabrik. Kalau perusahaan masih pakai cara lama ini, strategi penetapan harga mereka bisa benar-benar hancur berantakan karena biaya yang tercatat udah melenceng jauh dari realita. Makanya, muncullah sang penyelamat kita. Bagian ketiga, menguasai 4 langkah Activity-Based Costing. Buat ujian nanti, pastikan kalian benar-benar nangkep konsep ini ya. Pertama, Activity Cost Pool atau kumpulan biaya aktivitas. Alih-alih numpuk semua overhead ke dalam satu keranjang besar yang isinya campur aduk, sistem ABC ini misahin overhead ke keranjang-keranjang kecil berdasarkan aktivitas spesifik. Misalnya nih, satu kumpulan biaya khusus buat pesan bahan baku, dan satu lagi khusus buat setup mesin. Nah, kalau kumpulannya udah ada, kita butuh pemicunya, alias cost driver. Ini dia yang secara langsung bikin biaya di dalam kumpulan tadi membengkak. Coba pikir, apa sih yang bikin biaya setup mesin naik? Ya jelas dong, jumlah dari setup mesin itu sendiri. Terus kalau biaya perawatan fasilitas, biasanya sih dihitung dari meter persegi luas pabriknya. Jadi ada hubungan sebab akibat yang nyata dan benar-benar logis di sini. Oke, sekarang mari kita susun kerangkanya. Ada 4 langkah pasti yang wajib banget kalian hafal di luar kepala. 1. Identifikasi aktivitasnya dan masukin biayanya ke cost pool yang sesuai. 2. Tentuin cost driver buat tiap kumpulan tadi. 3. Hitung tarif overhead yang akurat buat masing-masing aktivitas. Dan 4, ini puncaknya, alokasikan biaya overhead ke tiap produk berdasarkan seberapa banyak mereka benar-benar pakai aktivitas tersebut. Biar nggak cuma teori, kita masuk ke bagian keempat, latihan praktek pakai kasus Atlas Company. Kenalin nih, Atlas Company. Mereka bikin 2 alat fitness. Yang satu, App Bench. Simple banget perakitannya. Satu lagi, App Coaster, yang jauh lebih kompleks dan banyak komponen mekanisnya. Di sistem tradisional lama, karena 2 produk ini kebetulan butuh 1 jam tenaga kerja manusia yang sama, si Atlas ini main pukul rata aja. Mereka ngebebanin overhead $30 per unit ke kedua produk tersebut. Tapi, apa ia adil buat produk simple yang jarang pakai fasilitas pabrik dihargai sama dengan yang super rumit? Jelas gak dong?
Mari kita pecahkan masalah ini pakai pendekatan ABC. Menerapkan langkah 1, Atlas ngitung total perkiraan overhead pabrik mereka, dapatlah angka $900.000. Alih-alih dipukul rata, mereka mecah angka raksasa ini ke 5 cost pool yang spesifik. Aktivitas manufaktur dapat $500.000, setup mesin $100.000, pesan komponen $50.000, pengembangan produk $200.000, dan manajemen fasilitas $50.000. Hal yang benar-benar menarik dari langkah 2 dan 3 ini adalah kita ngebagi total biaya dari langkah 1 tadi sama total cost drivernya, entah itu total setup mesin atau jumlah pesanan pembelian. Hasilnya, kita dapat tarif operasional yang super-duper spesifik. Contohnya, tiap kali Atlas ngelakuin setup mesin, ketahuan nih biayanya persis $50. Dan pas mereka ngembangin produk baru, biayanya teralokasi $100.000 per produk. Akurasinya luar biasa kan? Lalu, sampailah kita di langkah keempat, momen pembuktiannya. Coba kalian perhatiin perbandingan biaya unit akhir ini. Sistem tradisional kan nebak-nebak $30 buat dua-duanya. Tapi setelah dihitung pakai ABC sesuai aktivitas aslinya, si Upbench yang simple itu sebenarnya cuma menelen overhead $18,40. Sementara si Upcoaster yang ribet ternyata makan overhead sampai $88. Sistem tradisional secara nggak sadar kemahalan ngitung Upbench sebesar $11,60. Dan yang paling bahaya, kemurahan ngitung Upcoaster sampai $58. Bayangin aja kalau manajer netapin harga jual berdasarkan angka lama, wah perusahaan bisa rugi bandar tiap kali jualan Upcoaster. Nah, dari kasus tadi, mari kita masuk ke bagian kelima, evaluasi ABC. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Perlu diingat nih, ABC itu bukan cuma soal ngitung-ngitung biaya doang. Ini alat esensial buat ngontrol operasi. Pendekatan ini ngebantu manajer misahin aktivitas jadi dua, yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah itu proses yang rela dibayar sama pelanggan, kayak desain rekayasa yang presisi, pemesinan, atau perakitan. Sebaliknya, aktivitas yang nggak bernilai tambah itu murni pemborosan, cuma nambahin biaya dan waktu, tapi nggak ada nilainya di mata konsumen. Contohnya, nyimpen barang terlalu lama di gudang atau bolak-balik mindahin persediaan. Lewat ABC, pemborosan ini disorot dengan angka yang jelas, jadi manajemen bisa langsung ngilanginnya. Sebagai bahan buat esai ujian kalian nanti, ingat poin-poin ini. Kelebihan utama ABC itu jelas nggak terbantahkan. Dia ngasih penentuan biaya produk yang jauh lebih akurat, kontrol overhead yang transparan, dan pastinya ngebantu banget buat ngambil keputusan manajemen yang brilian. Tapi, ya inget juga kekurangannya. ABC itu mahal banget. Proses ngumpulin data sedetail ini dan ngurusin banyak cost pool itu kompleks dan nyita banyak waktu staf akuntansi. Dan sejujurnya, walau udah secanggih ini, tetap aja bakal ada sedikit alokasi yang sifatnya agak sewenang-wenang. Karena nggak semua biaya fasilitas, kayak asuransi pabrik secara utuh, punya pemicu aktivitas yang sempurna 100%. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau kalian mikir sejenak. Posisikan diri kalian sebagai seorang eksekutif. Kalau lini produk perusahaan kalian itu luar biasa beragam, ada yang gampang banget dirakit dan ada yang bikin pusing 7 keliling, terus ternyata biaya overhead itu mendominasi total biaya kalian, apa iya kalian benar-benar berani ngambil risiko finansial untuk tidak pakai activity-based costing? Ingat lagi nasib Atlas Company tadi. Tahu persis rincian beban biaya aktivitas itu adalah garis batas yang nyata antara nyetak untung gede atau pelan-pelan bangkrut tanpa sadar. Pahami filosofinya, ingat kerangka 4 langkahnya, dan saya yakin kalian bakal libas ujian akuntansi manajerial nanti. Terima kasih udah gabung di ulasan ini, dan semangat terus belajarnya!